Alunan puisi indah membawa tepuk tangan yang meriah bagi sang mempelai pria. Kata-kata yang romantis itu tak hanya membuat para tamu berdebar, namun membuat hati pendengarnya merasa iri. Andai saja puisi indah itu untuk diriku, maka takkan ada hal lain lagi yang kuinginkan. Sayangnya, itu hanyalah angan-angan saja. Puisi indah itu dibuat olehmu, dibaca oleh suamimu untuk istri keduanya. Apa hatimu tidak merasa sakit? Suara seorang wanita yang tak bisa didengar siapapun. Seseorang wanita yang meninggalkan raganya. Dia yang tidak dapat terlihat berdiri di sudut aula di sebuah pesta pernikahan termegah yang pernah ada. Ia berdiri di samping seseorang wanita yang bernama Kalista. Dengan melipat kedua tangannya di dada, serta bersandar pada dinding, ia terus berdiri mendampingi Kalista, yang tengah menahan tangis atas goresan hati yang berdarah tercabik-cabik. Dia menyaksikan Kalista merebut segelas wine dari seorang waiters yang berjalan melewatinya. Melihat mengangkat gelas itu ke udara, bersulang dengan sebuah harapan kosong, Kalista menghabiskan minumannya dengan sekali teguk. Hatimu itu terbuat dari apa sebenarnya? Kenapa kau bahkan tidak menangis di pernikahan suamimu sendiri? Aku tahu hatimu pasti terluka, jadi menangislah. Memendamnya dalam hati hanya membuatmu terlihat lebih menyedihkan. Meski tak terlihat, meski tak terdengar, dia terus berkomentar seperti ibu-ibu yang tengah melihat sinetron. Kalista menggenggam erat gelas kosong itu hingga pecah di tangannya. Meski tangannya berlumuran darah, tidak ada yang menoleh, tidak ada yang peduli padanya. Hanya dia terus berkomentar meski tahu suaranya tak dapat terdengar. Menangislah Kalista, jangan melukai diri sendiri seperti ini. Wanita itu berharap Kalista bisa mendapatkan ketenangan hati. Namun minuman membawa kembali semua kenangan di masa lalu. Ia menyaksikan Kalista terpuruk untuk kesekian kalinya. Kali ini ia benar-benar takut tidak akan ada yang menyelamatkan Kalista. Seandainya ia bisa menjadi seseorang yang mampu menyembuhkan luka Kalista, seseorang untuk memahaminya, seseorang untuk dipeluk, karena ia tahu saat ini Kalista membutuhkan seseorang di sampingnya. Dia berharap Kalista bisa menemukan seseorang untuk menemaninya dan menjaganya. Namun pada kenyataannya tidak ada seorang pun. Dia bahkan tidak bisa untuk membantu Kalista melalui semua ini. Kata-kata penghibur darinya tak dapat terdengar. Pelukannya pun tak mampu membawa kehangatan, dan ketulusan tidak juga bisa dirasakan oleh Kalista. 2 hari berturut-turut kau terus sibuk hanya agar pernikahan ini berjalan dengan baik. Namun jangankan menoleh, kau bahkan tidak mendapatkan senyuman, apalagi ucapan terima kasih yang hanya sekedar basa-basi pun tak terdengar sampai kini. Kalista, kau sungguh menyedihkan. Andai aku bisa membantumu. Wanita itu ikut mengisi kepedihan hati Kalista. Melihat Kalista tersenyum membuatnya semakin sedih. Pergilah Kalista, pergilah dari tempat ini. Walaupun samar, tapi Kalista mendengar bisikan itu. Ia pun pergi keluar untuk mencari udara segar. Berjalan hingga berada di tepi pantai. Matanya fokus memandangi tepian air yang menerpa bibir pantai membasahi kakinya. Sekian detik dia hanya berdiri, sampai kemudian ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Perlahan kakinya berjalan menyusuri tepian pantai, terkadang menunduk melihat pasir yang dipijaknya, terkadang mendongak menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang, terkadang melihat ke arah lautan. Kalista merasakan kehadiran seseorang di sampingnya.
Selama yang aku ingat, aku tidak pernah benar-benar tahu mengapa aku berharap bisa menjadi wanita yang sempurna. Tapi aku selalu kembali, sekeras apapun aku mencoba, namun setiap belokan yang kupilih, setiap jejak yang kulacak, setiap jalan yang kubuat, hanya mengarah kembali ke tempat yang aku tahu tak bisa kudatangi, tempat yang sudah lama aku rindukan. Anehnya, meski sakit, aku tetap bertahan, mengetuk pintu hati yang sama walaupun aku tahu pintu itu tak akan terbuka untuk selamanya, ucap Kalista lirih. Kau mengambil jalan yang salah, Kalista. Lihatlah ke ujung lautan. Meski langit terlihat berdampingan dengan air, tapi ada garis yang memisahkan keduanya di sana. Keduanya tidak pernah benar-benar bertemu. Suara seorang wanita yang sedari tadi masih mendampingi Kalista. Meski Kalista tidak mendengar apa yang dikatakan wanita itu, tapi langkahnya terhenti ketika wanita itu bicara. Kalista melihat apa yang wanita itu lihat. Matanya tertuju pada garis di mana langit bertemu dengan laut. Benar, meski langit dan laut terlihat dekat, namun itu hanya ilusi. Kebenarannya adalah mereka tidak benar-benar dekat. Tunggu, Kalista, apa kau mendengar apa yang kukatakan? Tadi kau pergi dari pesta saat aku memintanya. Sekarang kau berhenti dan melihat apa yang aku lihat. Wanita itu bicara sambil berdiri di hadapan Kalista. Sejenak ia memperhatikan wajah Kalista. Ia melihat tatapan mata yang kosong di sana. Matanya mengikuti langkah kaki Kalista, yang kemudian menerobos melewatinya berjalan ke arah laut, seolah seseorang yang amat jauh tengah memanggilnya. Hai Kalista, kau mau kemana? Kalista tidak dapat mendengar teriakannya, hanya terus berjalan, membelah lautan. Ia tak peduli meski air pantai sudah hampir menelannya. Kalista terus dan terus saja berjalan semakin jauh dari pantai. Perlahan tapi pasti ia membiarkan dirinya tenggelam. Dengan cepat ruh itu berenang berusaha meraih tangan Kalista yang sudah berada dalam kedalaman 1,5 meter. Siapa sangka saat ia meraih tangan itu, ia justru tertarik oleh tubuh Kalista hingga merasuk dengan sempurna dalam tubuh itu. Tidak ada yang tahu seberapa jauh perjalanannya, ruh yang terlepas dari tubuhnya, ruh yang menyatu dengan tubuh Kalista. Ruh itu tidak lain adalah milik Kirana. Kirana adalah seorang gadis yang lahir di bawah sinar bulan purnama. Ia termasuk anak istimewa karena memiliki sixth sense. Bakat itu diturunkan dari sang ibu. Kirana hidup dengan baik pada awalnya, namun saat berusia 13 tahun, ia pernah tersesat. Sejak kembali dari hutan, ia tak mampu mengendalikan rasa takutnya saat melihat makhluk halus. Hingga ia pun tak pernah jauh dari kakek dan neneknya. Hanya karena tak mampu menahan rasa takutnya, ia selalu bersembunyi. Akibatnya, hidup Kirana tak sesuai dengan jalan takdirnya. Karena hal itu pula, beberapa takdir mengalami perubahan. Tak pernah terbayangkan, ia yang selalu takut pada ruh, kini menjadi bagian dari rasa takutnya. Ruh Kirana berkeliaran di dunia yang tak pernah dilihatnya. Lalu, bagaimana Kirana bisa meninggalkan tubuhnya? Apa yang harus ia lakukan untuk bisa kembali? Tidak ada yang tahu seberapa jauh perjalanannya. Akankah Kirana mampu kembali ke jalan takdirnya? Ataukah ia akan terjerat dalam lingkaran takdir yang harus berubah karenanya? Penasaran? Klik tombol subscribe dan lonceng untuk jadi orang pertama yang tahu kelanjutan ceritanya.